Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, apa kabarnya nih hari ini? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Oke, gimana nih? Udah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Oke, udah siap semua ya, alhamdulillah. Mungkin sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Mungkin ketua kelas boleh memimpin doa. Amin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, seperti biasa ya, sebelum mulai pelajaran, setelah berdoa kita absen kehadiran dulu. Mungkin kita absen singkat saja ya. Muhammad Rafi Purnawijaya. Oke, hadir. Akila Tariso. Oke, hadir. Fajar Trihadi hadir. Oke, hadir. Sehat Fajar? Sehat, alhamdulillah. Oke, selanjutnya itu Andre Prayoga hadir? Nggak hadir? Kenapa tuh? Oh, sakit. Oke, mungkin selanjutnya Dika Bintang Dwi Putra hadir? Oh, nggak hadir. Kenapa? Oh, izin kenapa? Oh, keluarganya ada yang meninggal. Oh, ya udah. Izin ya Dika Bintang ya. Oke, sudah semuanya. Berarti yang tidak hadir ada Dika Bintang sama Andre ya, bener ya, sama Andre. Oke, berarti sisanya hadir semua ya. Oke, bagus. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke materi kita, yaitu pernikahan dalam Islam. Mungkin bisa dibuka bukunya di bab 9 ya. Oke, udah dibuka semua ya. Oke. Sebelumnya udah ada yang tahu tentang pernikahan dalam Islam? Gimana? Udah ada yang tahu? Belum? Oke. Belum ada yang tahu ya berarti ya pernikahan dalam Islam. Oke, mungkin kita mulai aja ya langsungnya dari pengertiannya. Oke, mungkin bisa dilihat di bukunya, boleh di PPT juga boleh. Oke, di situ ada ya pengertian pernikahan. Ya kan? Jadi apa itu sih pernikahan? Jadi pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, dua insan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama gitu dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban gitu loh di antara masing-masing pihak. Jadi bukan songonyong-onyong menikah terus udah gitu. Asal nikah aja untuk memenuhi hasrat nafsu kita. Enggak. Jadi di pernikahan itu ada hak dan kewajiban antara dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan rumah tangga. Oke, yang selanjutnya ini ada dalil ya. Oke, mungkin Variansyah Malik boleh dibaca dalilnya. Oke, silakan. Oke, bagus sekali.
Oh enggak, cukup itunya aja, bahasa Arabnya aja. Oke, ya. Oke, mungkin saya bacakan ulang ya. Oke, dalil naklinya yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Oke, yang mana artinya itu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 30. 30 maaf, ayat 21 surat ke-30. Oke, jadi kandungan makna di ayat ini tuh mengandung makna ada ketenangan, yaitu bisa dibilang sakinah, ada cinta yaitu mawadah, dan juga ada kasih sayang, rohmah. Jadi tafsir dan kandungan makna itu yang pertama itu ketenangan atau bisa dibilang juga sakinah. Jadi itu pernikahan itu bertujuan untuk memberikan kedamaian dan ketentraman batin antar pasangan ya. Nah, adapun cinta atau bisa dibilang mawadah. Jadi rasa cinta yang tulus dan mendalam yang tumbuh di antara suami dan istri. Oke. Dan yang terakhir itu ada rohmah, kasih sayang. Jadi ada rohmah itu adalah sikap saling menjaga, melindungi dan berbelas kasih meskipun dihadapkan pada kekurangan pasangan gitu. Karena semua manusia itu memiliki kekurangan. Nah, dari pernikahan inilah kedua insan ini saling mencintai dari kelebihan maupun kekurangannya gitu. Mereka saling melengkapi. Oke, yang selanjutnya itu ada hukum pernikahan. Oke. Jadi hukum pernikahan itu ada 5 gitu. Jadi di sini ya kita mulai dari sunnah. Jadi, nah hukum sunnah menikah itu ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah. Tapi namun masih sanggup gitu mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus pada perzinaan gitu loh. Nah itu hukumnya menjadi sunnah. Nah lalu yang kedua ini ada wajib gitu loh. Kenapa bisa diwajibkan? Nah hukum wajib menikah itu ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin gitu loh. Udah bahasanya itu sudah mapan. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjumus ke dalam perzinaan gitu loh. Jadi beda gitu sama yang sunnah. Jadi kalau yang sunnah ini dia masih sanggup gitu mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan gitu. Namun bisa jadi wajib ketika dia itu udah tidak sanggup gitu untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus pada perzinaan, maka itu menjadi wajib. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah mubah. Apa sih itu mubah? Mubah itu artinya boleh gitu loh. Boleh. Artinya dibolehkan, bisa jadi dibilang dibolehkan, boleh. Jadi kenapa hukumnya bisa jadi mubah? Nah, jadi bila seseorang dihukum mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Oke, paham gak maksudnya itu tadi? Gak paham? Oke, saya jelasin ya. Oke, jadi hukum menikah menjadi mubah itu atau boleh itu
bisa terjadi apabila itu seseorang tidak memiliki alasan gitu loh yang membuatnya wajib atau sunnah atau haram atau makruh untuk menikah. Dengan kata lain, menikah atau tidak menikah itu sama-sama diperbolehkan atau tidak menimbulkan dosa. Nah, misalnya nih, seseorang mampu secara fisik, mental, dan ekonomi untuk menikah, itu hukumnya bisa mubah. Lalu orang ini tidak memiliki dorongan syahwat yang sangat kuat gitu, hingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina yang jika tidak menikah. Nah, ia juga tidak memiliki kondisi yang membuat pernikahan dapat menimbulkan kezaliman, seperti tidak mampu menafkahi pasangan atau tidak mampu menjalankan kewajiban suami atau istri. Nah, dalam kondisi seperti ini, menikah itu bukan keharusan gitu, bukan suatu keharusan, tapi juga bukan sesuatu yang dilarang gitu loh. Itu namanya mubah. Jadi seseorang bebas memilih untuk menikah sekarang atau menundanya sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan dirinya. Gitu. Jadi contohnya itu kayak ada laki-laki misalnya umurnya 27 tahun. Dia kerjaan udah mapan, sudah memiliki pekerjaan tetap. Terus menikah juga dia mampu, cuman nggak ingin nih dia. Gitu loh. Terus mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat meskipun dia belum menikah. Terus nggak ada hal-hal yang menghalanginya untuk menikah, maka itu hukumnya menjadi mubah gitu loh. Paham ya? Oke, paham. Bagus. Nah, lalu yang keempat itu ada makruh. Jadi hukum menikah itu menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Ini gampang ya dipahami ya, paham semua ya? Oke, paham, bagus. Nah, lalu yang terakhir ini menjadi haram gitu. Jadi hukum menikah itu bisa menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk gitu loh, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lain-lainnya. Nah, hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah itu namun tidak memiliki biaya gitu loh untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu dia untuk memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Jadi nggak bisa tuh memenuhi hak istri dan juga keluarganya. Oke, paham ya? Ini mudah dipahami ya. Oke. Nah, ini ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan ini kurang lebih yang tadi seperti yang saya jelaskan ya. Pada dalil nakli pernikahan itu yang pertama itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah bisa dibilang, untuk membina. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua itu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah, tapi ya karena sudah menikah, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat itu untuk memperoleh keturunan yang sah gitu loh. Jadi gimana sih hukumnya orang yang mempunyai anak di luar pernikahan, itu pasti dia bakal anaknya itu akan dari segi nasab itu dia nggak sah gitu keturunannya. Jadi bukan dari anak ke bapak, tapi dari anak ke ibu gitu. Lalu yang kelima itu melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya, sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401. Oke, ini dalilnya ya. Oke, mungkin saya bacain aja ya biar cepat lah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anna nafaron min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la tazawwaju wa qala ba'duhum asli wala anamu wa qala ba'duhum asumu wala aftiru
Fabalago dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin qalu kadza kadza lakinni asumun wa aftiru wa usolli wa nam wa tazawwaju an-nisa wa faman rogiba an sunnati falaisa minni, rawahu Muslim. Yang mana artinya itu dari Anas bin Malik, ada beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu salat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Nah, berita ini sampai kepada Nabi SAW hingga begini begitu. Padahal saya berpuasa dan berbuka. Padahal saya berpuasa dan berbuka. Aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Ini dalilnya ya. Dalil hadis. Oke, mungkin segitu aja ya. Nah, sebelum Bapak lanjut ke penugasan, jadi ini ada kasus ya, penugasan kasus-kasus, ada 4 kasus. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang kurang paham semua? Oke, kalau belum paham bisa ditanyakan nih. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kalau begitu oke, mungkin jadi ini kasusnya terdiri dari 4 kasus ya, yang mana setiap kasus itu jadi masing-masing itu Bapak bikin kelompok gitu. Jadi setiap kasus itu ada kelompoknya. Dari kelompok, mungkin 4 kelompok aja ya, karena ini kasusnya ada 4. Jadi Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Mungkin sekretaris kelas bisa dibuatkan ya. Bapak nggak menentukan siapa aja, kalian mau sama siapa aja sekelompok. Jadi kalian aja menentukan. Mungkin sekretaris bisa ditulis, bisa didata orang-orangnya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Oke. Oh iya, di situ ada pertanyaannya juga ya. Jadi ada kasus, lalu ada pertanyaannya. Oke, mungkin nggak terasa ya waktu begitu cepat. Jadi langsung kita ke kesimpulan dari pernikahannya. Jadi ya, pernikahan itu merupakan ikatan lahir dan batin gitu loh, antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Nah, dalam Islam itu hukum nikah itu nggak selalu sama. Jadi tidak dapat berubah menjadi tetapi dapat berubah menjadi wajib, bisa jadi wajib, jadi sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram. Jadi hukum pernikahan itu menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan seseorang. Nah, oleh karena itu pernikahan itu bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis gitu loh, melainkan juga ibadah yang mengandung tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, nah, melanjutkan keturunan, serta membangun keluarga yang harmonis dan diridhai Allah SWT gitu loh. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin buat pertemuan selanjutnya bisa dibaca-baca dulu ya, biar nggak kayak tadi saya tanya kalian pada nggak tahu gitu loh. Jadi besok saya wajibkan untuk baca-baca dulu ya, besok dibaca-baca. Jadi bukunya jangan cuma buat pajangan gitu. Oke, mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.